Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Siap, Bu. Baik, yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Aulia Faradina. Hadir, Bu. Nurul Aulia. Hadir. Aklisa. Hadir, Bu. Hadir. Desi. Hadir, Bu. Arfi. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya pada hari ini. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, ketua kelasnya Nurul Aulia dipimpin doa sebelum memulai pembelajaran ya. Ya, Bu. Untuk teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, nah anak-anak, walaupun sekarang ini kalian kuliahnya online, kalian tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kalian harus tetap bersemangat. Insya Allah akan ada kemudahan untuk kalian bisa belajar walaupun hanya dengan melalui HP seperti itu ya. Jadi kalian harus selalu semangat untuk belajar. Siap, Bu. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini yang akan Ibu Guru sampaikan yaitu tentang pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, materi pembelajarannya diantara lain yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan SPDB atau seni budaya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan bentar ya, teks bacaan. Sebelumnya kalian buka buku kalian ya, yaitu bab 1, tema Halaman berapa, Bu? halaman pertama. Nah, Ibu kan sudah mengirim teks bacaan. Coba kalian buka teks bacaan yang Ibu kirim tadi di WA. Ya, Bu, sebentar. Ya. Iya, Bu. Nah, di teks bacaan, ayo mengamati. Di sana ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu saling berbahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak. Nah, coba kalian perhatikan ya teks bacaan tersebut. Nah, di situ ada kalimat yang bercetak
Iya, iya Bu, kelihatan. Ya, Kira Bu, kelihatan kok Bu. ada buah tangan. Ya, buah tangan. Terus ada buah hati. Nah, itu buah tangan artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati artinya anak. Nah, sekarang Ibu tanya, buah tangan, buah hati itu termasuk kata apa? Perumpamaan Bu. Ya, kalimat itu termasuk jenis kata. Kalimat tersebut merupakan kalimat ungkapan atau perumpamaan ya. Dan di sini ada sebuah teks percakapan antara Mutiara, Ayah, dan Udin. Di Aulia Faradina jadi ayah, Mutiara itu Desi, kemudian Udin itu Nurul Aulia. Baik Bu, berarti saya dulu ini ya. Ya, Anak-anak, Ayah membawa buah tangan. Hore, Mutiara dapat apa Ayah? Hore, mau makan aja ya. Oke, mainan untuk Udin, buku cerita untuk Kak Mutiara. Alhamdulillah dapat buku cerita. Hore, mainan Udin bertambah banyak. Nah, walaupun mainan Udin dan buku cerita Kak Mutiara sudah banyak, tapi kita tidak boleh besar kepala ya nak. Iya Ayah, terima kasih Ayah. Iya Ayah, terima kasih Ayah. Sudah Bu. ya, coba kalian perhatikan di situ ada kata ungkapan. Coba siapa yang bisa menyebutkan kata ungkapan dari teks bacaan, teks percakapan tadi apa saja? Saya Bu. Ya, Saya Bu. Buah Ya. tangan. ya. Kemudian apa lagi? Buku cerita. Buku cerita. Buku cerita. Yang termasuk kata ungkapan ya. Saya Bu tahu. Besar Ya. kepala. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah. Sudah ya. Siapa yang bisa mengartikan buah tangan itu apa? Saya Bu. Ya, apa buah tangan itu? Oleh-oleh. Ya, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kemudian ada kata apa lagi? Besar kepala. Besar kepala itu apa? Sombong. Ya, besar kepala itu Sombong Bu. artinya sombong ya. Nah, kemudian pada pembelajaran selanjutnya di sini ada pembelajaran matematika. Nah, coba kalian perhatikan di buku dan teks bacaan yang Ibu kirim tadi. Coba kalian perhatikan. Nah, di situ ada rak buku ya. Di situ ada rak buku. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana cara kalian menentukan itu kelompok puluhan, kelompok satuan, dan kelompok ratusan. Nah, sebelumnya Ibu akan
video YouTube, kalian coba saksikan dulu, lihat dulu, kalian amati ya video yang Ibu kirim linknya. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca ya adik-adik ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada tidak adik-adik? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Seperti pepaya? Apel mungkin? Bukan itu maksudnya adik-adik. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti adik-adik. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya. Buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu adik-adik. Jadi ungkapan itu ada artinya. Lihat di sini, Kak Citra punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh.
Kak Citra punya contoh yang kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 10-an. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau 10-an. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Kak Citra punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku, maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7. Sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya 1, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan, jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini adik-adik. Kalau ini tadi satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi, kita ingat ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, kubus ini. Ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya, ya kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi bukunya itu disusun menjadi 10-10 sebanyak 50. Kemudian ditambah lagi 7 buku. Jadi kalau misalnya di jumlah banyak bukunya ada 57. Nah, ini contohnya. Ayo mengamati. Nah, cara menghitung banyaknya ratusan, kita misalkan
dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara mengelompokkan seperti kubus. Nah, di situ ada jumlah ratusan, puluhan, nah satuan. Nah, coba kalian perhatikan 138. Nah, kalau misalnya kalian ada kubus, itu yang besar ukurannya 100. Kalau yang 3 itu dimisalkan puluhan. Kalau yang kecil-kecil itu dimisalkan satuan. Jadi kalian mudah menghitungnya, tinggal 138 seperti itu. Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau misalnya kalian sudah paham, coba sekarang itu ada soal. Devi, coba dikerjakan soal nomor 1. Ya Bu, sebentar. Ya, Mbak Devi, sekarang paham apa tidak? Paham Bu, saya akan menjawab ya Bu. Yang satu kubus itu jumlahnya 100. Kemudian yang panjang-panjang ini ada 7. Ya, Terus yang kecil-kecil ini ada 8. 100 ditambah 7 tambah 8. Berarti 178 Bu. ya, dibacanya berarti 178. Nah, coba Aulia, Faradina, soal nomor 2. Iya, sebentar Bu. Ya, Kurang jelas ini Bu, sebentar Bu. kurang jelas ya. Coba gini, jelas apa tidak gambarnya? Jelas Bu. Ya, coba dihitung berapa itu. Berapa ya Bu? Ya, yang besar itu berapa? Awal itu bisa di zoom lewat HP-mu sendiri. Yang besar ini berapa? Bu Lisa, Bu Lisa. Aku. Lisa aja Bu. Aulia tidak memperhatikan ya. Memperhatikan Bu. Ya, coba dijawab. Soal nomor 2. Kalau nomor 2 itu yang pertama jumlah kotaknya ada 100. Terus kalau yang kedua itu yang panjang-panjang ditambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak yang memanjang itu berarti 70 buat itu sama kotak 1. Berarti semuanya jumlahnya 171 Bu. Ya, betul. Aklisa sudah pintar. Aulia sudah paham? Iya Bu, sudah paham Bu. Ya, coba Aulia, soal nomor 3. Kubus pertama itu ada 2 jadi 200. Kubus kedua ditambah 70. Ya, Terus kubus yang ketiga ada 2 jadi 272. ya Betul, Bu? betul. Jadi Aulia sudah paham ya. Ya, kita lanjut pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan menyanyi. Nyanyinya yaitu judulnya Ramah dan Sopan. Ayo, siapa yang tahu lagu Ramah dan Sopan?
Nggak tahu. Jadi Bu, kasih contoh dulu. Ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh ya. Ini bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, apa kalian sudah bisa mendengarkan suara Ibu? Sudah Bu. Nah, ya. Tapi belum apa liriknya, Bu. Ya, coba kalian dihafali dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Bukannya yang andai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, ramah dan ya, kalau misalnya lewat HP memang suaranya gitu ya, tidak bisa barengan. Nah, di sini di lagu Peramah dan Sopan ini ada panjang pendek sebuah lagu. Kita akan belajar panjang pendek sebuah lagu. Coba kalian perhatikan mana kata yang bernada panjang. Bukannya sombong, Congkak. ya congkak, bukannya congkak. Itu berarti congkaknya itu apa? Lama ya, bukannya congkak. Itu ya, berarti yang panjang itu congkak. Yang bukannya itu nadanya cepat. Kemudian yang mana lagi? Yang nadanya lama. Yang nadanya panjang yang mana lagi? Mana ayat? Ya. Yang nada yang lagu yang lirik yang kedua, bukannya sombong. Bu itu nadanya panjang ya. Sombong itu sombongnya juga sombong juga panjang ya. Iya, Bu. Kalian hafalkan di rumah bersama orang tua kalian. Minggu depan kalian kumpulkan video itu, kalian rekam, kemudian kalian kumpulkan di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Ya Bu. Pembelajaran kali ini Ibu tutup. Ibu ingin membuat rangkuman atau kesimpulan. Kalian tadi materi yang kalian sudah pelajari dari awal sampai akhir, kalian belajar apa? Lali. Tadi kalian Nyanyi, Bu. perumpamaan Tentang percakapan. Tentang ungkapan. Tambah-tambahan. Terus kalau
nyanyi itu Bu ya, terakhir nyanyi ketika SPDP ya Bu. Ya, alhamdulillah kalian sudah pintar-pintar, kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan ya. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang mencari kata ungkapan. Kemudian kita belajar matematika, menghitung angka ratusan dari 1 sampai ke 999. Ya. Kemudian kita belajar seni budaya, kita sudah bernyanyi tadi ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian sesudah kalian mempelajari materi pada pembelajaran hari ini? Happy. Alhamdulillah kalau kalian sudah senang dan happy. Kalian paham kan pembelajaran tadi ya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalau misalnya kalian sudah paham. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Jangan lupa kalian selalu bersemangat dalam belajar ya. Semoga kita bisa bertemu lewat tatap muka secara langsung ya. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kali ini ditutup, ketua kelasnya pimpin doa sesudah pembelajaran diakhiri ya. Iya Bu. Ya. Teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa sama sekumpulan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sudah Bu. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.